Lanjut ke proses klem. Di sini saya menggunakan bar klem karena kotaknya ini akan saya klem sekaligus 10-10-nya. Saya klem sekaligus biar lebih cepat karena kalau satu persatu nanti kelamaan. Saya gunakan 2 bar klem di sini. Yang satu saya letakkan di bawah, nanti yang kedua di atasnya. Di ujung kanan dan kiri bar klemnya saya letakkan balok ukuran 4x4 yang panjangnya melebihi panjang kotak kayunya agar ketika diklem nanti tekanan klemnya bisa merata. Kalau tidak menggunakan balok pengganjal ini, nanti kekuatan klemnya akan berpusat di satu titik sesuai dengan luas penampang permukaan klemnya. Balok pengganjal diperlukan agar tekanannya dapat merata, dan balok pengganjal yang digunakan harus lebih panjang daripada luas penampang benda yang akan diklem. Kemudian setelah selesai saya oleskan lem dan saya pasang tutup atas dan bawahnya, saya letakkan di bar klem yang bawah, kemudian bar klem yang kedua saya letakkan di atasnya. Dan juga menggunakan balok pengganjal agar tekanannya merata. Kemudian saya kencangkan klemnya sedikit demi sedikit berbarengan antara bar klem yang atas dan bawah. Kemudian saya kencangkan hanya sebatas kekuatan lengan saja, nggak perlu kuat-kuat karena nanti takutnya kotaknya pecah. Kemudian saya biarkan lemnya kering selama kurang lebih 6 jam. Setelah lemnya kering, saatnya meratakan kelebihan tutup atas dan bawahnya dengan menggunakan mesin serut. Pertama, saya serut secara diagonal dahulu agar mendapatkan titik ratanya. Kemudian saya serut searah serat kayu untuk meratakan sisanya. Kemudian saya balik kotaknya dan saya serut sisi sebelahnya. Lalu saya kerjakan langkah itu untuk menyelesaikan 9 kotak sisanya. Dan inilah hasilnya setelah saya serut dan kemudian saya amplas. Alhamdulillah saya puas melihatnya karena semua seratnya tersambung. Dan tutup atas dan bawahnya juga rapat tanpa celah. Lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah membentuk profil pada sisi-sisi luar kotaknya agar dia tidak tajam dan juga memberikan aksen tersendiri. Di sini saya menggunakan mata trimmer round nose karena sesuai dengan contoh kotak yang saya terima dari pelanggan. Kemudian saya trim ke 8 sisinya atas dan bawah. Kemudian untuk bagian yang tidak kena trim, saya amplas sedikit dengan menggunakan amplas tangan. Saya amplas sedikit aja asal tidak terasa tajam ketika dia dipegang. Lanjut langkah berikutnya adalah membelah kotak, memisahkan antara bagian atas dan bagian bawahnya. Pertama, saya naikkan ketinggian mata table saw saya sesuai ketebalan kotak kayunya lebih sedikit. Kemudian saya setting fan saya agar jaraknya sesuai dengan yang saya inginkan. Kemudian saya belah kotaknya satu persatu. Di sini saya membelah sisi yang pendek dulu, kemudian yang panjang, kemudian yang pendek, dan kemudian yang panjang. Tidak ada alasan khusus, kalian bisa bebas mau yang pendek dulu juga bisa, yang panjang dulu juga bisa. Saya pilih yang pendek dulu karena biar nanti waktu terakhir dapat di bagian yang panjang sehingga mudah untuk dipegang dan lebih stabil. Tetap fokus pada apa yang sedang kita kerjakan, walaupun pengerjaan belah kotak seperti ini hanya memunculkan sedikit mata table saw, tetapi sedikit mata table saw itu bila mengenai jari kita juga bisa membuat kita terluka. Tetap berhati-hati dan perhatikan prosedur keamanan dan keselamatan. Kemudian setelah selesai saya belah ke 10 kotak ini, lanjut proses berikutnya untuk pemasangan engsel dan pengunci kotaknya.